Good day, passengers. This is your captain speaking. Welcome aboard Whitewood Airlines Flight WW30 nonstop to nostalgia. In a few moments, we'll be landing exactly 30 years ago. Get ready to dive into the era's best music, films, fashion statements, and pop culture moments. Over the next 60 minutes, we'll revisit the sounds, styles, and stories that made the time unforgettable. So sit back, relax, and let the show guide you on this nostalgic journey. Thank you for choosing Whitewood Airlines. Yo. Welcome to Whitewood in the Morning. Gua Mercy, di sebelah gua masih ada the one and only, the legend, OF atau Om Fajar. Om, gila ya. Luar biasa ya. Gue gak ngerti ya kenapa lo panggil gue legend. Gue belum apa-apa men. Legendaris, ya kan. Nah, tapi gue mau curhat dulu nih. Kenapa? Ya, di belakangan ini banyak yang mengecewakan gue aja sih orang-orang. Ya gue bisa lihat itu sebenarnya. Lu lihat kan? Lihat itu. Nyata gue nggak mengada-ada kan? Iya betul. Nah, terutama ada satu orang sih. Buat yang nggak tahu nih sebenarnya Whitewood Radio itu ini kan Whitewood in the Morning. Iya. Ada juga tim malam, penyiar malam. Iya. Whitewood in the Night. Yes. Nah, ini ada salah satu announcer yang malam itu The Mupes kan. Lo tahu kan The Mupes. Tapi gue dari denger namanya aja. Kayaknya gak asik orangnya deh. Nggak, nah ini nih mesti kita cek. Jadi Sisi kan udah izin udah lama. Dia mesti absen ya kan ada urusan. Oke, lo udah expect itu kan, udah tahu. Udah tahu. Ya, okay. Untuk pengganti dari kantor bilang, "Oh, tenang aja, besok ada The Mupes." As your plan B. Backup plan-nya ada The Mupes gitu kan. Jadinya The Mupes harusnya ada kan. Malam gue masih komunikasi, "Mupes, besok jangan telat ya, kita ngobrol dulu pre-production kan, meeting dulu kita ngobrol baru kita masuk." Oke, gitu. Abis itu baru gue kasih informasi tambahan nih. Apa? BTW besok ada OF. Gue gak ngerti lah ya kan apa yang terjadi ya kan. Pokoknya tiba-tiba pas ada itu gak bisa bail out. Lu menurut lu itu apa yang terjadi sih? Curiganya Bang? Dia kayaknya gak suka sama gue deh. Itu dia. Gue gak mau ngomongin tapi kayaknya begitu ya. Tapi gue gak tahu ya dia gak suka sama gue kenapa. Apakah dia rasis? Ya kan? Tapi kalau dia bilang rasis enggak lah. Enggak ya. Karena dia kastanya dia lebih rendah ya. Iya maksud gue bingung gitu dia kenapa dia nggak suka sama gue. Gue sampai sekarang tuh gue cari apa ya, gue cari jawaban sendiri gitu. Lo sampai mencari jawaban itu? Iya, gue penasaran kan. Internal ya, lo mencari jawabannya ya, internally. Gue cari gitu ya jawabannya. Ini kenapa sih dia ada masalah apa sama gue? Dan gue sampai sekarang gue nggak nemu jawabannya. Belum tahu. Belum. Berarti harus kita tanya langsung orangnya next time. Oh iya ya. nanti harus dikonfrontasi ya. Makanya lo kalau mau invite dia, lo mau ngundang dia, lo jangan bilang dulu. Oke, kita tes. Iya. Datang apa enggak? Lo bilang aja gini, "Peng, ini ada artis pendatang baru nih, Peng." Oh. Cewek, Peng. Lo jangan nggak datang dong. Gue yakin dia semangat sih pasti. The Mupes kalau ada artis baru, selebriti tuh dia pasti datang tuh. Loh, iya. Oh, lu udah baca pattern itu gak sih? Iya, mohon maaf ya Peng kalau gua tuh bukan artis, Peng. Sorry ya, Peng. Iya. Gitu. Ternyata kayak gitu ya. Iya, kayaknya sih kayaknya ke situ. Kayak indikasi ke situ. Oke, kita masuk berita dulu nih. Kemarin pemimpin sekte Aum Shinrikyo ditangkap di Jepang setelah serangan gas sarin di kereta bawah tanah Tokyo beberapa waktu lalu. Jadinya persis kemarin tanggal 16 Mei itu polisi Jepang menggerebek markas sekte Aum Shinrikyo, ya kan? Pemimpinnya Shoko Asahara. Sadis gak sih menurut lo? Udah ada sekte-sekte gitu. Menurut lo di Indonesia ada gak sekte-sekte kayak gini? Feeling lo? Gue nggak ngerti kalau di Indonesia, tapi kalau di Amerika itu kan sekte itu diasosiasikan lebih kepada kelompok-kelompok yang menganut aliran atau spiritual tertentu, ya kan? Iya.
mereka mempercayai, wah sampai ada yang percaya UFO, alien lah, apa Alien segala ya. macam, udah aneh-aneh deh pokoknya gitu kan. Tapi menurut lu di Indonesia ada nggak sekte-sekte kayak gini? Mungkin ada, Kita nggak tapi tahu aja. iya kita belum tahu ya kan. Ini kan udah di lapisannya udah mereka itu kan biasanya bergerak itu rahasia, sangat rahasia. Makanya sekte ya. Iya, Kalau jadi enggak lu jadi organisasi lah, iya bukan jadi dong. sekte. Iya kan kalau organisasi lebih terbuka. Kalau sekte itu kan dia tertutup dan itu ada kode-kode khusus di antara membernya. Tapi yang gue nggak ngerti, kalau mereka ini yang kasus terbaru yang di Jepang ini ya, sampai melakukan serangan gitu di stasiun kereta bawah tanah, udah pasti targetnya kan akan menimbulkan korban jiwa. Iya. Pasti dong. Iya. Nah, cuma memang terlalu dini sampai sekarang kan memang polisi di Jepang itu di Tokyo itu masih belum rilis kan motifnya. Belum tahu, Nah, baru nanti ditangkap. Baru ditangkap kan? Belum Iya. tahu kenapanya. Belum gitu. tahu kenapanya. Jangan-jangan dia tersinggung kali dia pernah ketangkap naik kereta nggak pakai tiket. Bisa langsung aja. bikin sekte ya. Iya, Jadi lu dia- ketangkap nggak pakai tiket, Iya. bikin sekte langsung lu. Oh gila kan. gas, Wah, beracun psycho. ya, Iya, sadis. bisa aja gitu. Tapi pertanyaan gua, Hmm. kalau lu jadi pemimpin sekte, nomor 1 itu aturan yang pertama itu apa? Misalnya lu punya sekte ratusan orang lah, let's say. Oke, lu nggak mau perjelas lagi? Apa nih? Anggotanya harus cewek gitu. Oh. Iya, maksud gue lu ini- nggak perjelas ke situ kan? Oke, jadi itu nomor 1. Iya, gue udah tahu arah pertanyaan lu. Kayaknya lu udah tahu karakter gue. Iya. Ya gue sekte. Kalau lu jadi pemimpin sekte, apa peraturan pertama yang lu tetapkan? Oke, di sekte kita kayak gini. Gue akan ketat di masalah gender. Oke. Kalau Jadi kalau gue bebas iya, kan? Bebas kan? Iya kan, Bebas lu ketua dong. sekte. Iya kan? Iya. Jadi gender, Itu penting. oke. Jadi gue itu gendernya itu paling banyak itu membernya itu harus cewek. Berapa persen? 90%. 90% cewek, 10% cowok. 10% cowok. Itu yang cowok itu yang buat gue suruh-suruh aja. Buat ngangkat berat ya. Iya. Iya. Iya kan? Praktis tuh ya. Praktis. Practical. Oke. Terus yang cewek-cewek suruh ngapain? Dan peraturan-peraturan teknisnya itu gue ada juga. Jadi misalkan House rules ya. ya usia harus sekian, Oke. warna kulit. Oke. Kalau gua kalau bilang etnis nggak perlu lah ya, karena kan lu semua itu kan semua pasti harus kasih kesempatan. ya pasti setiap etnis itu cantik-cantik lah menurut gua. Oke. Ya tapi gua saring lagi yang sesuai dengan selera Jadi gua. cantik ada juga lah indikator. Oh iya Oke, dong. harus cantik ya. Iya kan. Nah habis Oke. itu gua bikin nanti kegiatan-kegiatan yang gua lebih senang kegiatannya sifatnya fun ya. Oke, fun Iya kan? fun and dangerous. Iya. Asik. Jadi misalnya kita ada main perang bantal gitu kan, itu tempat pillow itu. fight, pillow Iya, fight. yang begitu-begitu. Dan itu kan Pastinya nggak mungkin yang rusuh-rusuh membunuh orang, teroris itu enggak. nggak main tuh ya. gue nggak mau Nggak ke merugikan. arah situ ya. Gue nggak mau merugikan orang dong. Sekte Oke. kan nggak harus identik yang merugikan orang, Iya. kekerasan kan nggak Dia perlu. bisa aja sendiri aja gitu. Gue sendiri aja, kita Oke. bikin komunitas gitu kan. Happy-happy aja ya. happy-happy aja. Have fun aja ya. Nggak ada dirugikan. Oke. Nah, pertanyaan terakhir terkait sekte. Hmm. Misalnya nih, Hmm. alasannya apapun lah, lu perlu masukin satu anggota cowok. Hmm. Chris the producer, Adang apa the Mubes. Boleh. Cuma satu slot. Boleh 2 nggak? Jadi lu cuma nggak mau masukin satu berarti Nggak ya? mau, gue pengen Oke. dua-duanya. Lu udah tahu jawabannya. Iya, oke. Kan Tapi ini relate dengan pertanyaan, dengan jawaban gue yang pertama pertanyaan- tadi. Iya, relate Oke. kan. Gitu. Oke. Gue nggak butuh. Gue nggak. Aduh siapa? Gue nggak mau. Bukan nggak butuh ya. Tapi kalau gue boleh milih, ya boleh nggak 2 tadi itu? Itu gue take out aja. Gue nggak usah. Jadi ada 2 ya yang penalti ya nggak masuk Iya. ya. Oke. Kita masuk ke lagu dulu biar semangat. Menurut lo pagi ini lagu apa nih Om? Gue lagi pengen Don't Stop Believing. Oke, agak mundur dikit tapi lagunya masih asik. Journey ya. Journey. Itu Oke. tahun 80 awal loh. 81 apa 80 gitu. Serius. Serius. Tapi Gue malah nggak perhatiin dulu. lo dengar di 95 masih keren. Oke. Just a small town girl living in a
took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room, the smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on and on and on. Strangers waiting up and down the boulevard. Their shadows searching in the night. Streetlights, people living just to find emotion, hiding somewhere in the night. Working hard to get my fill. Everybody wants a thrill, paying anything to roll the dice just one more time. Some will win, some will lose. Some of them just sing the blues. Oh, the movie never ends. It goes on and on and on and on. Strangers waiting up and down the boulevard. Their shadows searching in the night. Streetlights, people living just to find emotion, hiding somewhere in the Don't stop believing. Hold on to that feeling. Streetlight people. Don't stop believing. Hold on. Streetlight people. Don't stop believing. Asik. Gimana? Lu suka sih? Buat pagi-pagi tuh dapat banget ya. Apa? Don't stop believing. Tapi Ah, dia vokalnya unik ya. Steve Perry. Unik banget ya. Unik, keren. Maksudnya ya lu denger dia nyanyi ya itu dia lah gitu. Iya. Nggak ada yang lain gitu. Betul. Lo udah tahu gitu, wah ini Steve Perry. Iya, iya, iya. Pasti. Tapi lanjut lagi nih ya, kita masuk ke berita-berita dulu lah ya, yang santai-santai dulu. Ya, Ini karena wawasan gua kan luas. Jadi Pasti Gua lo tahu ya, gua pasti pasti lo tahu tahu ya. apa pasti yang tahu. terjadi. Gua Oke. pasti tahu. Nah, OJ lo ngikutin nggak OJ? O.J. Simpson. OJ Simpson. Tahu. OJ Simpson. Tahu. Iya, ini sidangnya lucu sih karena di sana itu di Amerika tuh kayak bener-bener polarized, kayak ada dua polar gitu. Jadi ada yang dia bersalah, tapi ada juga dia nggak bersalah gitu. Dua kubu ini bertarungnya tiap sidang gitu. Gue nontonnya lucu aja sih, Iya. kayak dan ada hubungan dengan warna kulit juga ya. Jadinya yang putih-putih bilang dia bersalah, yang hitam-hitam ini bilangnya dia nggak bersalah gitu, belain. Tapi menurut lo gimana? Lo ada observasi terhadap menurut lo Hmm. dia bersalah apa enggak?
Ini by the way kasus pembunuhan ya. Ya, di kasus Istrinya. ya. Istrinya kan yang ditemukan meninggal. Begitulah. Gimana menurut lo? Gua nggak tahu kalau dibilang bersalah atau nggak bersalah. Ya, karena memang sampai saat ini kan polisi juga kalau yang gue tahu kayaknya masih proses pembuktian ya. Pasti. Ya kan. Tapi kalau udah Enggak, udah persidangan. Iya udah maksud Bukti gua udah masuk. Gue mau ke situ ya. Iya. Maksudnya masih udah proses pembuktian, udah masuk ke kalau udah pengadilan itu kan dia sudah masuk proses tuntutan. Ya gue nggak tahu kalau dia salah atau nggak salah gitu. Tapi lu gini ya, maksud gue secara logik aja gitu. Kalau gue sebagai seseorang public figure besar gitu, terkenal, apakah gue mau sampai mengorbankan semuanya cuma gara-gara gue marah gitu terhadap pasangan gue gitu, sampai terjadi penghilangan nyawa gitu? Apakah ini bisa terjadi? Ya gue juga nggak tahu gitu. Kita lihat aja pembuktiannya gimana gitu kan. Iya. Tapi menarik karena just kasusnya satu, dia selebriti. Ya itu. Ya kan, pemain football. Betul. Terus dia main film. Betul. Terus kocak gitu loh pas di Naked Gun tuh kan, film Naked Gun tuh kocak banget cuy dia. Iya, jadi polisi ya. Iya, pokoknya bodok lah karakternya. Film lucu gitu kan. Terus dia yang kabur-kaburan di freeway itu naik mobilnya kan. Iya. Terus sampai sekarang ditangkap, akhirnya sidang tuh emang gokil aja sih. No wonder semua orang ngomongin lah. Iya, dan lu juga kaget kan pasti kan. Maksudnya dia itu yang udah di dalam film-filmnya itu yang kocak-kocak itu, kenapa iya ya di kehidupan pribadinya bisa berlawanan gitu Bisa kan. beringis begitu ya. Maksudnya lu ngebunuh orang. Betul. Itu mungkin yang kalau gue jadi defense-nya, di pengacaranya dia, mungkin itu angle-nya. Bro, ini orang tuh gak pernah melukai orang, selalu ramah, tersenyum lulu, di film lucu. Maksudnya mungkin main-main angle itu. Iya. Ya kan, untuk jelasin, gak mungkin dia gitu. Nah, kalau gue jadi juri, gue bisa kena. Kemakan tuh ya. Kemakan gue. Nah itu juga, itu menarik juga sih. Kan kemarin tuh agak ribet itu kan, mereka kalau milih juri itu kan mesti dipilih bareng tuh. Iya. Defense sama DA-nya ya, attorney-nya, district attorney kan. Itu juga lucu lah. Proses milih juri untuk trialnya ini ya emang ribet lah. Dan makin kompleks karena sebagian besar orang kenal dia. Gimana lo mau menghukum objektif ya kan ngeliatnya. Karena lu udah tahu tentang orang ini, apapun itu ya. Nah itu lumayan mistik juga. Nah lu mau tahu nggak yang lebih mistik lagi apa? Kita walaupun tidak di waktu yang bersamaan, dulu tinggal di apartemen namanya Colima Linda, San Diego, ya kan? Walaupun kita nggak pernah barengan, lo papasan lo sama abang, lo cabut, baru gue dateng lah, nggak lama kemudian gitu kan, Sisi gitu. Lo mau bilang gue tua gitu? Bukan. Gue sensi gak sih pagi-pagi gue? Lumayan. Kayaknya mesti ini dulu nih, ada minumannya dulu, minuman jus ya. Lu minum jus ya? Jus gandum gue. Jus gandum ya. Nah. Anyway, gokil, ini baru kejadian. Ada orang lo tahu kan, lo ada Kearny Mesa tuh buat reserve army gitu. Oke. Di jalanan bukan di Linda Vista, jadi di Mesa College Drive. Iya, jadi lo kan kalau Linda Vista itu kan Linda Vista papasan sama si Mesa College Drive itu. Iya, tempat gue makan lah di situ perempatan cuy. Iya. Nah, lu bayangin nggak? Itu kan di depan itu ada tank tuh. Tahu. Cuy, orang masuk ngambil tank itu, dibawa kabur cuy. Lo orang nih ternyata bekas militer lah, veteran, lo bisa masuk ke dalam tank, dan gokilnya itu tank juga masih ada fuelnya gitu kan, lo dijalanin cuy, akhirnya ngancur-ngancurin properti gitu. Gue nggak tahu sih, ini kita baru dapat kabar ujung-ujungnya nggak survive sih orangnya, jadinya ditembak karena kayak nggak mau nyerah gitu, jadi mau nggak mau polisi mesti. Ya, nembak. Karena kan tank ini kan juga termasuk kendaraan tempur berat. Lu bisa. Resikonya besar, apalagi kalau mungkin pertimbangan polisi saat itu dia lihat ini mungkin masih ada amunisinya di dalam. Kita nggak tahu lah, itu masih ada amunisi nggak? Ya kan di bagian machine gunnya atau bagian itunya. Dia kalau nembak sembarangan. Nembak apartemen lo gimana? Nyasar. Kan itu depan apartemen lo, deket banget men. Parah. Tapi itu kan? Menurut gua gokil juga. Kejahatan ini kan, kayak
Tapi sayangnya itu memang nggak bisa digali ya motifnya karena orangnya keburu nggak ada. Exactly. Kan, gitu. Iya kan. Tapi ya yang kita dapat di sini orangnya namanya Sean Nelson. Tanknya tuh M60 Patton. Ya kan dari gudang National Guard itu yang ada. Cuy, gue pas zaman kuliah setiap hari lewatin itu cuy. Ya kan? Oh lucu juga ya, gue gak pernah ngeliat tank. Itu, nih lu tiap hari ngelewatin tank gitu. Nah gini jadi pertanyaan gue. Itu kalau misalkan fasilitas militer, gue tahu Indonesia aja segitu ketatnya. Apalagi Amerika dong. Nah itu dia. Kok bisa? Itu dia. Tapi ya logikanya ya. Gimana sih kadang-kadang kita di museum gitu kan ada kan. Iya. Ya kan kayak apa museum apa nih? Yang ada pesawat-pesawat nih. Gatsu. Satria Mandala. Satria Mandala. Ya kan? Lu di Satria Mandala kan ada pesawat ini ada itu. Tapi kan kita mikirnya ya kagak ada bensinnya atau udah out of service lah. Udah ngerti gak lo? Out of commission. Ngerti. Ya masa pakainya tuh lewat jauh lah. Iya udah gak bisa dijalanin lah. Ya lo pesawat tahun 40-an. Misalnya. Ya kan gitu. Ke 95 kan jauh tuh 50 tahun. Tapi kan ini adalah memang alat-alat tempur yang masih aktif, masih bisa dipakai. Nah, kan gue juga menimbulkan pertanyaan gitu. Lo sekarang mau nyuri buat apa? Lo mau jual? Iya. Siapa mau beli? Nah itu dia. Maksudnya kalau kita pakai logika, udah pasti nih orang gesrek aja sih. Iya nggak nyampe. Maksudnya lu mau ngapain lu? Iya jual nggak mungkin lah. Tapi lu make juga lu mau ngapain, lu mau bunuh orang, lu mau bawa tanknya kemana gitu. Ya makanya sayangnya kan tadi memang karena dia sudah tidak survive, jadi memang motifnya nggak bisa digali. Cuma satu hal yang gue tangkap ya, kalau di negara-negara yang peradabannya maju gitu, salah satunya adalah di Amerika. Lo perhatiin. Pasti kejahatannya tuh nyeleneh deh. Udah absurd gitu ya. Gue nggak ngerti deh kenapa mereka. Lo nodong kasir gitu bawa pistol gitu ya di tengah kota gitu banyak orang gitu. Gue karena gini, lo nggak mungkin bisa lolos daripada situ. Karena gue pernah lihat dulu depan mata kepala sendiri ya di San Diego di downtown itu. Untuk mencari copet aja, polisi itu turunin 2 helikopter, lo bayangin aja. Nyari copet doang lo. Ini bersenjata. Apalagi lu bawa tank lah ya, bego-begoannya. Itu maksud gua gitu. Segitu ketatnya, lu gak akan menang deh, lu gak akan berhasil. Tapi kok dilakukan sama mereka, gua gak ngerti. Apakah, yang ini mesti di-riset lagi, apakah memang di sana itu tingkat stres hidupnya itu orang di sana mungkin lebih tinggi kali dibanding di sini. Nah itulah yang kontradiksi ya. Pengalaman gua ya at least ya. Bro, di San Diego tuh semuanya easy man. Gampang gitu, kayak laid back orang-orang. Ya lu bandingin kayak kota New York, kota besar gitu kan. Lebih teror aja, orang-orang tuh lebih gitu kan, lebih ngomel-ngomel. Awas minggir apa gini, out of the way gitu kan. Kalau San Diego, man, what's going on bro? Santai banget, easy banget. Dan mereka lebih terima terhadap pendatang. Banget. Asianya paling banyak California kan, San Diego juga banyak kan. Iya kan, Vietnam kan, iya kan. Lo tahu nggak di San Diego? Gue nyari pete aja dapat lo. Ada. Viendong. Ya sorry gue sebut produk ya. Mie instan Indonesia tuh lo cari apa tuh ada. Ada tuh barangnya. Di 99 Range Market. 99 Range. Lo pernah ke Viendong gak? Viendong gue tahu. Yang di Linda Vista. Arah ke Vietnam. USD sebelah kiri. Tahu gue tahu. Arah Old Town USD. Dan gue pernah kena prank di situ. Kenapa? Jadi gue pengen makan durian nih. Oke. Gue lihat memang itu dia jual durian nih gitu kan. Tapi memang yang beku. Frozen. Gue buka tuh bentukannya sih kayak durian ya. Gue ambil sebanyak-banyaknya. Karena harganya tuh gila murah banget gitu. Berapa tulisannya? $4 kalau gak salah. Oke. $4 tuh kan 8.000. Kurang lebihnya. Gue ambil sebanyak-banyaknya mungkin hampir 15 kontainer gitu gue ambil. Oh dia di kontainer? Iya di kontainer, udah beku. Karena harus dibekukan, karena orang sana itu kan gak suka dengan baunya. Aroma yang terlalu tajam kan. Gue beli 15 biji, gue taruh kulkas, gue pikir nanti weekend gue makan nih gitu. Lo tahu apa yang terjadi? Gue salah ambil men. Hah? Lo jadi ngambil apaan? Itu bukan durian. Jadi? Rebung. Buset, lu mau makan rebung gak? Lu mau makan rebung gak sih? Berapa toples? Gue diketawain. Tapi ya udah gue terima nasib ya.
Karena gue nggak nanya gitu. Tapi memang di freezer itu tuh tulisannya itu durian. Iya, Dia tapi lupa mungkin ada ganti yang kali. lain. Iya, Iya, gue nggak tahu. Ya udahlah itu. Jadi lo bete sama Viendong. Enggak bete juga, nah karena gue memang nggak nanya aja kali ya mungkin gitu. Tapi memang gue suka sih ke tempat itu, jadi saking lucunya nih. Gue ada kenalan satu orang Vietnam di sana. Gue pernah pesen rokok Jisamsu. Serius lo? Gue sebut aja nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa dong. Karena gue ngidam tuh rokok-rokok kretek di sana. Gue pesen rokok Jisamsu. Ada men sama dia. Sadis. Gue nggak ngerti cara dapetnya dia dari mana. Iya. Ada. Tapi banget. Pas zaman gue at least ya, rokok Indonesia tuh udah di 7-Eleven, Circle kayak gitu. Zaman gue nggak ada. Zaman gue udah ada. Zaman gue nggak ada. Jadinya kayak ya lo ketemu bule-bule gitu ya kan, papasan. Oh lo orang apa? Orang Indonesia, misalnya yang ngerokok bareng gitu ya. Lo orang apa? Oh Indonesia. Man, I love the jarum. Asik, bacanya bukan jarum, the jarum. Karena ada D-nya kan. Dan udah ada, tapi kemasannya beda. Iya, baik betul. Jarum, gudang garam, gitu-gitulah ya. Mereka karena terbiasa jualnya 20 kan mereka. Kayak Marlboro tuh kan 20. Marlboro 20. Jadinya mereka kalau di Jakarta tuh di Indonesia 16 kan? 12 dan 16. 12-16 kan. Nah ini mereka jualnya 20. 20. Jadi biar sama kayak ini konsumsinya mereka lah. Nah kalau Jisamsu gue lebih unik lagi. Itu nggak pernah gue dapat waktu gue di Indonesia, waktu gue sebelum berangkat ya di sana. Itu satuan. Oh yang kayak di... Jadi kemasannya tuh bener-bener eksklusif gitu. Jadi rokok dibungkus sama kertas warna emas gitu. Terus ada lagi kotaknya tuh kayak bahan dari mika gitu. Itu satuan. Keren. Tapi belum, sayangnya nggak dikeluarin di sini ya gitu. Iya. Tapi balik lagi ya. Gue nggak ngerti kenapa orang ini bisa segitunya, ya kan? Sekeras itu, jawabannya enggak, ya kan? Karena easy. Semuanya tuh di at least ya dibandingin di Jakarta atau kota-kota lain yang pernah gue kunjungin tuh San Diego tuh one of the easiest lah. Yeah. Oleh karena itu, gue mau dengerin satu lagu dari Faith No More. Judulnya Easy. Langsung Chris kita mainkan Faith No More, Easy. Sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big store in the borrow. Yeah. Why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Yeah. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. I wanna be high, so high. I wanna be free to know the things I do alright. I wanna be free, just me. Oh, baby.
Sunday morning. Yeah, yeah. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Sadis. Faith No More, Easy. Tapi lo tahu kan, ini lagu cover kan. Tahu dong, Commodores kan? Lionel Richie Lionel and the Richie, Commodores. iya. Udah Tahu gua. tahun 70-an kali, tahun berapa ya? Coba kita cek catatan produser. 76. Tahun berapa yo? 77, Sadis. Tapi lo notice something gak? Tentang? Ini lagu-lagu cover. Nah, Apa? Observasi lo? banyak lagu-lagu cover itu justru orang lebih mengenalnya kepada yang mengcovernya. Exactly. Seolah-olah lagu Sama. ciptaannya mereka. Sama. Iya. Observasi Padahal sama. sebetulnya itu jauh lebih lama itu ada penyanyi aslinya, tapi memang banyak yang nggak tahu. Iya. Coba Iya. lo sebut aja deh, gue pengen tahu seberapa jauh lo tahu. Ini karena gue pemerhati, ini salah satu yang lagunya juga baru-baru ini populer kan. Tapi setahu gua, Frente. Bizarre Love Triangle. Serius lo. Cover bro dari. Gue tahunya itu dia populerin sama, bukan dipopulerkan, ciptaannya dari Exactly. Maksudnya cara dia nyanyi, terus gitarnya tuh kayak ya udah ini lagunya udah begini gitu Iya, kan. benar. Kagak cuy, lagunya kayak synth pop gitu, New Order. Banyak banget emang lagu-lagu kayak gitu yang kita nggak notice gitu kan. Iya. Emang karena karena yang pertamanya juga kurang ngetop. Nggak Ya populer. kan? Iya. Jadinya ya untuk banyak orang nggak ngerti itu ya fair-fair aja, bukannya mereka ignoran, tapi ya kalau lu lagu diluncurin di mana gitu, apalagi sekarang makin trendy tuh. Iya. Lagu dari Denmark tiba-tiba lo masukin ke Amerika, lagu dari Inggris diluncurin di Belanda. cross country ya. Udah lagu aslinya mana lo tahu ya kan? Tapi lo notice satu hal kan? Apa? Ya bahwa kayak misalkan Frente dia mau memilih lagu yang Bizarre of Triangle itu ya. Dari sekian banyak lagu-lagu lawas gitu. Dan gak terkenal seperti kata lo. Dan dia pilih itu lagu, ternyata sukses. Berarti mereka hebat loh observasinya. Sadis cuy. Gak sembarangan maksud gua. Iya. Ini bisa dua nih. Kadang-kadang ada band kan pas mereka baru mulai, ya kan. Mereka punya lagu original, tapi ada juga lagu-lagu cover lah. Yeah. Jadinya kalau misalnya mereka manggung gitu, at least ada lagu-lagu yang penonton nih udah familiar lah, nggak semuanya ini lagu apaan gitu ya kan. Apalagi kalau lo belum pernah masuk radio gitu-gitu. Betul. Tantangannya lah ya, musisi band-band baru gitu. Jadinya, nah ada dua sisi nih. Ada yang mungkin naturally mereka sejak manggung-manggung itu suka bawain lagu cover dan versinya well received lah, orang suka. Iya. Tapi ada juga tuh yang thanks to the producer. Kadang-kadang lo punya produser-produser yang canggih-canggih, yang wawasannya luas, instingnya sadis. Lo tahu cuy, lo kayaknya kalau bawain lagu ini jadi nih, pecah nih. Iya. Dan kadang-kadang ada juga lagu tuh yang bukan kayak selangnya ini ya, dari 95 ke 84, 11 tahun. Kejauhan lah. Ada yang cuma 2-3 tahun dibawain lagi, orang gak ngeh itu lagu cover. Ya mungkin itu tadi yang lo bilang, jadi lagu dari Belanda gak terkenal, dibawa ke Amerika, ternyata hits gitu. Yeah. Anyway, kita lanjut dulu. Berita berikutnya kita ke basket dulu nih, lagi playoff kan, NBA playoff. Terus baru beberapa bulan lalu kan Michael Jordan comeback kan, habis dia pensiun, sekarang dia udah balik lagi nih, udah main lagi. Nah ini kemarin Reggie Miller dari Indiana Pacers mencetak 8 poin dalam waktu 16 detik. Sadis. Akhirnya mereka menang lawan New York Knicks 107 lawan 105. Dan masih sekitar NBA untuk musim regular season ya. Pelatih terbaik NBA akhirnya ditunjuk itu Del Harris dari Los Angeles Lakers. Coach of the Year untuk musim 94-95. Terakhir dari dunia olahraga, ini nanti gue punya pertanyaan buat lo nih. Bultang, ya kan, bulu tangkis. Bulu tangkis ini kan bentar lagi ada Piala Sudirman di Lausanne di Swiss kan. Sudirman Cup.
Sudirman Cup. Nanti nih minggu depan tanggal 21. Menurut lo Indonesia nih bisa menang gak sih di Sudirman Cup? Ya bukan menurut gua bisa menang, ini wajib menang. Harus menang ya? Harus menang. Oke. Kenapa? Menurut lo yang akan yang udah pasti lah setiap orang ini kan dia campuran ya. Kalau Sudirman kan cewek, cowok, Tunggal ganda-ganda sama ganda putra, campuran. tunggal putri, ya. Ya kan? Siapa yang udah pasti menang lah kalau dia main Indonesia. Lo tahu, gua akan bicara sejarah dikit. Oke. Tarik flashback 3 tahun ke belakang. Sejarah Indonesia dapat emas pertama Olimpiade itu dari cabang bulu tangkis kan. Dan itu kita ngerajain loh. Bayangin aja, waktu final tunggal putra itu Indonesia. All Indonesian Finals. Iya, Ardi Bewi Ranata versus Alan Budi Kusuma, ya kan. Di situ kita dapat emas. Kalau nggak salah 2 ya, kalau nggak salah kita dapat. Oke. Nah buat yang ini siapa yang menurut lo kalau dia main udahlah pasti 1 game dapat. Ya udahlah Haryanto Arbi. Oke. Julukannya Smash 100 watt itu. Sadis kan? Gitu. Tapi menurut lo layak gak julukan itu? Ya layak. Emang segitunya tuh? Memang segitunya. Oke. Kemudian kebetulan gue juga suka bulu tangkis. Oke. Gue suka main juga. Iya. Tapi ya bukan pro ya, cuma amatir lah gitu. Kemudian Susi Susanti kita masih punya harapan juga sama dia ya. Walaupun udah 3 tahun tapi gue harap dia performanya masih sama lah. Oke. Gitu. Jadi memang bulu tangkis ini untuk Indonesia itu memang disupport abis. Karena ya dia berpotensi untuk menyumbang emas. Iya. Walaupun ya kita juga jangan anggap remeh lawan-lawan kita kayak misalkan Denmark, Cina. Makin jago-jago ya. Enggak, mereka juga tentunya juga upgrade lah harus. Iya. Sengit maksudnya, lah, pasti akan sengit. Bahkan Nggak Malaysia cuy, Malaysia ini cuy. Ya. Apa? Asik. Gila. Namanya lucu-lucu ya. Iya, kocak-kocak. Anyway, kita ngobrol lagi tapi lagu dulu dong. Nah, lagu berikutnya ini catchy banget, gue suka banget. Nanti kita obrolin setelah ini. Namanya You and Me Song. You and Me Song, The Wannadies. Oke, Chris the producer, langsung aja kita masuk ke You and Me Song, The Wannadies. I tried to make you love till everything's forgotten. I know you hate that. Always when we fight, I kiss you once or twice, and everything's forgotten. I know you hate that. I love you Sunday sun. The week's not yet begun, and everything is quiet, and it's always you and me, always and forever. You and me, always and forever. It was always you and me, always. You tell me I'm a real man, try to look impressed, not very convincing, but you know I love it. Then we watch TV till we fall asleep, not very exciting, but it's you and me, and we'll always be together.
Yang kayak gini-gini nih yang gue bingung, kadang-kadang gue salut sama negara-negara. Lu nggak tahu kali ya mereka dari mana? Setahu gue Amerika, salah nggak gue? Swedia cuy. Oh ya. Swedia ada aja cuy. Iya. Apa namanya? ABBA gitu kan. Ace of Base. Ini ada juga ini. Gue nggak ngerti negara yang relatif kecil dibanding kita gitu ya. Tapi lu bisa bikin lagu tuh yang Lo lupa. mendunia. Mention satu. Coba. Roxette. Roxette. Iya kan? Gila lo Roxette. Sadis. Maksudnya it's just fascinating aja sih. Kok bisa ya? Kenapa kita nggak bisa gitu? Apakah karena language? Ya kita nggak naturally kita nggak bisa bahasa Inggris lah. Language barrier. Hmm. Tapi kan suatu saat. Belum waktunya aja kali menurut gua. Iya, tapi ya kalau dipikir-pikir, apakah orang Swedia semuanya bisa bahasa Inggris? Enggak cuy. Iya. Ya nggak sih? Betul. Dia punya Bukan bahasa kayak bahasa nasional apa? Enggak juga. Tapi ya gue ngerti lah. Mungkin tapi mereka udah punya visi masa depan kayak gimana. Jadinya dari kemarin-kemarin ini ya bahasa Inggris tuh udah diajarin lah. Dari kalau kita kan baru kayaknya ya. Zaman gue dulu sih kagak ada bahasa Inggris ya. Tapi koreksi gua kalau salah. Walaupun ini udah hebat gitu ya bisa tembus di Indonesia. Tapi belum tentu dia bisa tembus di Amerika loh. Kadang-kadang gitu. Bener gak? Kadang-kadang gitu. Gua nggak tahu ya apakah memang Amerika tuh punya barriernya sendiri terhadap artis-artis luar. Tapi intinya kalau lu nggak bener-bener keren, lu nggak bener-bener gimana, Betul. lu nggak akan tembus aja ke Betul. Amerika. Sedangkan mereka yang dari Eropa tuh kadang-kadang lebih gampang tembus ke Asia. Kasih ya. Jadi bisa ngetop di Jepang, Ya betul. ngetop di Indonesia. Iya. Tapi di Amerika, Belum tentu. iya. Belum tentu. Adalah zaman dulu gue kuliah, balik ke Jakarta, anak-anak denger lagu gitu. Hah, lagu apa nih? Iya Ini kan? masa lu gak tau? Hah, gak tahu lagu apaan? Iya, gue maksudnya- ngalamin tuh, gue iya. ngalamin. Ya, itu The Wannadies ya, You and Me Song. Nah, lanjut nih, majalah Vogue Amerika. Gila. Covernya Claudia Schiffer. Majalah Vogue Inggris, Amber Valletta sama Shalom Harlow. Harper's Bazaar Amerika Serikat, Elizabeth Hurley. Ya kan? Baru terakhir Elle Amerika Serikat, atlet volley dan model Gabrielle Reese menjadi cover girlnya. Ini unik. Oh, yang terakhir nih. Kenapa? Apa yang lu observasi? Iya, jadi ternyata modeling itu nggak melulu harus lo basic lo sebagai model kan. Ternyata juga lo dari profesi yang lain Bisa juga lo jadi model. bisa. Tapi kan Lumayan. lo atlet-atlet volley lo tau sendiri cuy. Panjang-panjang bener. Panjang tapi nggak gemulai. Iya. Iya iya. dong. Atletis. Atletis. Iya kan, nggak gemulai. Iya. Kan ternyata bisa. Dulu kan identiknya tuh lo harus tinggi sekian, Iya. lo harus gemulai gitu Pokoknya satu biji lah nih. Modelnya begini aja. Apa? Iya. Moldingnya. Roll-rollnya, Moldingnya kayak gitu kan. aja Ya, tuh. cetakannya gitu Cetakannya kan. gitu. Nah, Kalau lu gak masuk cetakan lu gak bisa. nggak bisa. Tapi kan sekarang ini, gue nggak tahu nih apa ini adalah sebuah bentuk perlawanan kepada sebuah tradisi atau memang mereka mencoba bikin tren baru gitu ya. Atlet bisa Atau emang dijadikan model. Keren. emang dianya secantik itu kali ya, Gabrielle Reese-nya. Ngerti kan lo? Maksudnya Ya. ada hubungannya dengan itu juga lah. Ya. Itu nggak usah jadi pertanyaan lagi apakah dia secantik itu. Ya pasti lah. Hmm. Lo nggak mungkin kalau misalkan lo tidak masuk kriteria dari majalah-majalah gitu, lo paksa Lu bisa masuk. masuk, gak Ya, mungkin nggak ya. mungkin. Kagak laku tuh jualannya. Walaupun menurut gua cantik itu kan nggak absolut. Bukan nggak absolut ya, tapi maksudnya relatif lah. Menurut gua cantik kan belum tentu menurut lo. Iya. Betul. Tapi memang orang-orang di majalah-majalah ini, gua nggak tahu udah apalah strukturnya sebagai apa. Kalau dia bisa cari talent gitu ya, artis-artis atau model-model gitu, dan bisa bikin semua orang suka, hebat sih menurut gua ini orang. Iya. Nah ini pertanyaan gue. Baik yang tadi gue sebutkan, Iya. atau nggak gue sebutkan, supermodel favorit lo siapa dan kenapa? Lu nggak sebutin deh, Oke, siapa jadinya? Cindy Crawford. Cindy Crawford ya. Cindy Crawford. Itu tuh pegangan lo lah ya. Kalau ada di depan majalah lo beli tuh ya. Gua pasti beli. Pasti beli sebagai bentuk support ya. Support. Iya. Kenapa dia? Satu, gua tuh entah kenapa
kalau ngeliat cewek ada teh lalat di atas bibir, itu seksi aja menurut gua. Oke, Iya, dia iya. ada. Dia ada, kebetulan ada kan? Ada. Oke, ada alasan lain? Ya selain ya emang cantik aja Gua cuy prefer, manusianya. gue prefer Hah. yang nggak blonde. Oke, lu Itu- kurang suka yang blonde justru. Bukan kurang suka, gue bilang gue prefer. Iya. Lu lebih suka lah. Hmm. Iya, yang nggak blonde. Yang nggak Oke. blonde, kayak misalkan Hispanic ya, banyak tuh kan? Oke. Ya gitu misalkan. Hmm. Ya cuma itu dua sih sebenarnya. Oke, gara-gara itu ya. Iya, tapi gara-gara itu. gue pertanyaan lanjutan. Ada nggak yang lo inget selain Cindy Crawford yang ada tai lalat di deket bibir misalnya? Siapa ya? Gue kayak merasa Madonna. Madonna? Ada nggak sih? Nggak tahu gue, ada nggak ya? Kayaknya ada ya. Kayaknya ada artis atau model juga yang Marilyn Monroe. Siapa ya? Pokoknya gue Iya. Kayaknya ada Marilyn lah Monroe siapa ada lah. deh, iya. Nanti kita cari tahu ya. Memang kayak jadi menarik aja gitu kayak. Iya. Oke. Bener nggak? Setuju. Tapi kalau misalnya gua nggak model sih dari list yang ini ya. Lu siapa? Elizabeth Hurley, Ben. Why? Apa gara-gara dia orang Inggris ya? Jadi kalau ngomong pakai logat Inggris tuh, gue kan nggak biasa sama logat Amerika gitu. Jadi Oke. kalau dengerin orang Inggris, tuh, tunggu dulu. Obviously cantik lah. Lu mau puter-puter kayak gimana? Manusia ini cantik cuy. Terus actress, right? Oke. Lucu juga, ada lucu-lucunya juga ya kan pas acting gitu. Nah dari list ini sih gue saat ini ya, dia oke banget sih. Iya. Elizabeth Hurley. Dan ini akan relate pasti. Hmm. Orang yang bisa ngelucu itu pasti orangnya pinter. Begitu Percaya ya. nggak? Iya. Gue yakin ini cewek ini pinter pasti, orang pinter lah. Banyak orang kan ngomong Adang itu lucu. Jadi Adang tuh pinter om. Apa ada exception? Dia nggak lucu sih di mata gue. Tapi langsung aja kita balik ke lagu lagi ya. Ini ada lagu lagi-lagi agak mirip dengan yang tadi, indie-indie gitu. Judulnya itu Jaded. Lu pernah denger? Mommy Heads. Belum pernah? Belum. Iya. Ini nih baru, ya nggak baru-baru banget tapi memang indie karena indie kan nggak dipromosiin gitu-gitu ya. Jadinya biaya ya sendiri. tahu-tahuan lah. Ya, Nah ini gitu. nih, jadi langsung aja kita denger dulu nanti kita ngobrol lagi. Milk can spill, rebellion sells, drugs can kill. What's the use in laying blame? You'll just end up jaded. You say my love's a marketing tool that preys on innocent victims like you. No one wants you, but no one has tried to open the door and look inside. Yeah, yeah, yeah. Jaded, I'm not jaded, I'm just sleeping with my eyes open. Baby, can you hear me? Are you just jaded? Skin can sag, nerves can fray, lovers can get up and walk away. What's the use in holding on to something that ends up faded? Yesterday it all seemed clear. Now I can't remember why I'm here. No one loves you, but no one has tried. Love
Oke, Jaded dari Mommy Heads. Indie-indie gitu. Kayak melodinya gue suka gitu. Ta-da-da, ta-da-da. Asik. Lagu buat pemalas buat gue. Asik. Ini lagu-lagu orang nggak mau punya masa depan gak sih? Asik. Lu Dia sekarang jaded, gini. Om, dia bosen. Iya, lu bangun tidur gitu, lu dengerin ini, lu malas gerak. Tidur nggak lagi sih? gak sih? Iya. Gak semangat gitu ya? Ya, mungkin ini format musik masa depan kali buat gua. Iya. Gua masih agak aneh sih dengernya sih. Walaupun ini sesuatu yang baru buat gua gitu ya. Iya. Ini kayak kok jadi malas gini sih musik gitu kan. Gua tuh suka musik itu yang selain enak didengar itu yang bisa memancing semangat gua dong. Harus. Iya kan? Biar lebih asik ya. Iya. Lo bayangin nggak, lo puter lagu tadi itu ya, lo lagi pergi sama pacar lo, apa yang terjadi? Tidur bareng kan? Asik. Tidur bareng. Kalau gitu gue coba aplikasikan. Iya, jadi lo Nah. lagi semangat dia mau jalan-jalan, lo puter lagu ini. Langsung tidur bareng. Tidur bareng. Asik, langsung ngantuk. Di mobil tapi, Di di mobil, mobil pinggir langsung jalan, ngantuk, langsung ya kan? ngantuk, Atau ya di rumah kan? masing-masing. Oke, ngomongin nyender nih ya, mobil Iya. nyender ya. Iya. Lo nyender di mana biasanya? Maksudnya gue tahu lo udah nggak melakukan itu sekarang, tapi Kurang dulu. Enggak, ya kan? maksud lu gue melakukan itu sekarang. Lo gua masih nggak- nyender? Gue nggak tahu. Ini kan Hah? buat orang-orang kan gue cuman give you benefit of the doubt. Gue nggak tahu lah intinya. Tapi kalau lo dulu nyender tuh, lo nyender di mana? Nyender dalam konteks Markir. nyantai gitu ya. Yang pasti kan gue nggak mungkin siang dong. Malam. Lo bayangin nggak kalau gue di grogol gue siang-siang gitu, nyender siang-siang. Lumayan. Lumayan kan? Heeh. Anget. Anget banget. Suasananya hangat. Iya. Gue ada tempat favorit, Di mana? tapi ini semua orang di Jakarta pasti tahu lah. Iya. Entah kenapa, Hmm. itu Jalan Sabang tuh favorit banget. Dari Gua nggak dulu gue ngobrol sama lo selalu Kenapa? dua-dua jalan aja nih. Sabang, belok dikit, Jaksa. Jaksa. Iya. Kenapa Sabang dan Attorney Street ya? Attorney Street. Kalau bahasa elupnya ya. Iya. Asik. Tapi gue punya istilah sendiri untuk Jalan Sabang. Apa? Little Kute atau Little Legian, walaupun gak ada pantai ya. Oke, tapi ya karena manusianya, Karena tempatnya. oke. Tempatnya. Masih ada gitu tempat-tempat di Jakarta gitu yang kita bahas kemarin misalkan kayak klub-klub gitu di Jakarta gitu ya. Itu kadang-kadang masih punya aturan tuh yang nggak boleh pakai celana pendek, Oke. wajib sepatu. Ada Oke. tuh, ada, Iya. ya kan? Tapi kan lu kalau di Sabang, di Jalan Jaksa, lu bebas men. Animal instinct aja ya. Ya lu pakai kaos oblong, pakai celana pendek, lu pakai sendal jepit, lu boleh. Lu diterima, Lu asal nggak jangan, didiskriminasi. ya, asal lu jangan bugil deh, Oke. gitu. Itu boleh gitu, karena Tapi kalau cewek nggak boleh bugil. sama gua boleh, tapi Oh, sama oke. orang lain gua nggak tahu. nggak boleh. Sama society nggak boleh, sama lu boleh ya. Sama gua boleh. Sama masyarakat. Enggak, nggak maksud boleh. gua gini, balik lagi. Jadi itu kenapa gua namain itu Little Legian? Hmm. Karena memang lu di Bali kan lu tahu sendiri. Yang bikin Bali pariwisatanya rame itu karena memang ya lu boleh menjadi diri lu seutuhnya di sana kan. Pakai sandal jepit, pakai Ya. kaos oblong gitu kan. Pakai kaos, ya lu suka-suka lu lah. Justru kalau lu berpakaian rapi di sana, lu aneh. Lu yang aneh sendiri ya. Ya misalkan lu pergi ke, ada di Legian namanya Peanut Club. Oke. Itu jangan lo bayangin tempatnya tertutup, sophisticated itu. Enggak, jadi memang dia benar-benar terbuka gitu yang ya udah deh seadanya gitu. Yang penting lo di sini mau ngapain? Lo mau denger musik kan? Lo mau minum kan? Ya udah, lo jangan nuntut lebih gitu. Lo gua kasih musik yang enak gitu. Nah di Peanut itu seperti itu. Nah, mungkin Jalan Jaksa itu mengadopsi dari sana. Belajar dari sana lah. Ya, mengadopsi dari sana. Dan rame. Tapi kok bisa ya mereka melakukan itu, tapi di daerah-daerah sekitarnya apa daerah lain tuh nggak bisa aja, ada penolakan. Ngerti nggak lo maksud gue? Kenapa mereka sukses mengadopsi style itu, sedangkan daerah-daerah lain nggak bisa? Kenapa ya? Gue lebih condong kepada tadi istilah lo,
penolakan. Biasalah. Di Jakarta gitu lah ya. Kita Ya, nggak perlu kan, sebut terlalu banyak tapi nggak usah begitulah terlalu ya. banyak. Ya kurang lebih. begitulah. Kadang-kadang yang template gitu ya. Kita ini adalah orang timur gini gitu. Lagi-lagi ya. Lagi-lagi. Tapi perlu nggak sih dijaga Apa kayak gitu? Ya, ketimuran apa gitu-gitu. Loh, ketimuran itu bukan hal yang negatif loh menurut gua. Justru turis-turis asing itu mau datang ke Indonesia itu karena adat ketimuran kita. Tapi kan mereka mau having punch juga Om. Ngerti gua. Asik. Ngerti. Tapi maksudnya adat ketimurannya yang kita lihat kepada ini ya. Ya lo budaya yang Kita tuh ramah sama orang asing. ya. Senyum, mau bantu, ya kan. Lu pergi ke negara lain belum tentu lu dapetin itu. Itu sisi positifnya. Ya itu yang bikin menarik juga lah. Itu yang bikin menarik. Karena ya. mereka nggak biasa dengan itu kan. Jadi Iya. mereka merasakan itu kayak wow, oke banget nih ya. Iya, lu misalkan gini, gue sering gitu lihat gitu ada turis bule pertama kali ke Jakarta, dia bingung mau ngapain, niatnya cuma mau tanya alamat, ini di mana gitu, tapi bisa loh dianterin sama orang itu, Oke. sama orang kita, ya itu kan definisi ramah, Ya. itu yang menurut gua itu definisi ketimuran tuh seperti itu. Oke, lagu berikutnya nggak baru, tapi masih berkesan. Siapa? Crazy, Dari, Aerosmith, aduh, ya kan? Phil. Kita dengerin dulu. Gue banyak pertanyaan tentang itu. Lanjut. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad looks good. Yeah. That kind of loving turns a man to a slave. That kind of loving sends a man right to his grave. I'll go
Sadis. Gimana Om? Gue tahu lu punya banyak Apa? observasi karena lu ngefans kan sama Aerosmith kan. Jadi lu punya banyak cerita yang mungkin teman-teman yang mendengarkan ini belum tahu. Iya. Tapi sebelum kita ke situ, langsung video klipnya dulu lah. Gokil ya. Gue ngeliat dulu ada sih Meat Love. Tahu. Jadi kayak udah mulai kayak cinematic gitu. Iya, Big iya, budget iya. lu bikin video klip. Tapi menurut gue ini take it to the next level. Iya. Ya kan? Benar. Kayak lu berasanya ini soundtrack ya. Maksudnya itu gambar-gambar itu dari film gitu kan Nah, berasanya. Itu gue bilang, gue kecelek. Gue sempat cari tahu ya, ini soundtracknya apa sih gitu loh. Iya, padahal Dan gue nggak nemu. iya, ini nih kayak lu nungguin lah. Mana Iya. filmnya? Iya, Ya, iya biasanya kan benar-benar. lu Iya. video klip keluar, film betul. diumumin. Betul. Biasanya gitu kan. Betul. Kagak nongol-nongol lah tuh film. Iya. Anyway, ada 2 karakter utamanya. Gue tahu. Ini pertanyaan sulit pasti buat gue. Kayaknya ya, lo ini lebih ke Alicia Silverstone apa Liv Tyler Om? Aduh kan, sulit pertanyaannya. Hidup itu sulit Om. Tapi lo harus milih. Harus. Lo nggak bisa dua-duanya. Dalam konteks ini nggak bisa. Nggak bisa. Berat berarti. Berat. Gimana? Gue berarti akan cari Dan kenapa yang, ya? Lu iya. jelasin kenapa? Berarti gue harus cari itu titik beratnya cuma sepersekian miligram men. Oke. Jadi ini tipis banget. Saking beratnya. Tipis banget ya. Iya. Oke. Dua-duanya cantik loh. Banget. Cute. Banget. Dan gue nggak tahu ya kenapa mereka pilih seragamnya seragam begitu ya. Kayak high school gitu. Kayak school girls gitu ya. Iya school girls itu. Lu gak suka tuh Dan ya? gue berharap kapan Indonesia seragamnya seperti ini. Ada iya, high schoolnya kan. Iya, Gitu. iya. Kalau gue pribadi, Liv Tyler tuh cantik lah. Mukanya unik, lo perhatiin gak? Iya. Unik banget. Banget. Istilahnya 500.000 kali, ya cuma ada satu inilah. Iya. Menurut gue. Iya. Kemudian kalau Alicia Silverstone itu kan kayak, lu gambarin tuh cewek yang periang, lucu, lincah gitu ya. Oh, seru Pipinya aja agak gitu cabi, ya. kan? Iya. Kalau yang si Liv itu kan agak tirus. Iya. Nah gue termasuk penyuka cewek yang pipinya agak-agak cabi. Picap ya? Asik. Pipi cabi ya? Pipi cabi. Asik. Tapi bukan yang begini juga, bukan ya. Oke. Iya pokoknya Pas. sedikit cabi Iya, gitu. pas gitu. Kalau gua, Jadi lo pilih itu? Alicia gua. Oke. Lo? Chris Enggak, tar dulu. Gua dulu. Lo sama gua pasti. Enggak. Liv Tyler cuy. Kenapa? Why? Yang tadi lo ngomong, persis itu. Kenapa? Very unique. Satu dari berapa lah lo mau ngomong 500.000, 1 juta. Iya, Gue gak pernah ngeliat nih kayak gitu. bener. Iya kan? Kalau Alicia Silverstone itu cantik tapi kok ada ya lu coba deh lu merem lu bayangin gitu. Ada beberapa model atau aktris tuh oh iya mirip ya. Tapi kalau Liv Tyler nggak ada cuy. Dia mirip ini uniknya. Apa? Julia Robert. Misalnya. Iya kan? Misalnya. Nggak ada kalau sampai sekarang nggak ada yang begitu aja gitu. Iya. Maksudnya kalau lu inget dia lu nggak kebayang yang lain gitu. Iya, betul. Itu maksud gua. Iya. Kita lempar ke Chris the producer lah. Chris gimana Chris? Chris, lo siapa? Liv Tyler. Tim Liv Tyler menang Bung 2-1 kedudukan akhir. Asik. Ya, Kenapa berarti. Chris? Ya, unik itu. Unik. Lu jangan ikutin gua sama OF dong. Unik ya. Tapi kan men saat ini ya Iya. Alicia Silverstone lu kalau mau ngomongin lebih populer, lebih apa Alicia karirnya Silverstone bagus, ya kan. karirnya, iya. Film banyak apa dan sebagainya. Terus juga kan video klip yang sebelumnya amazing Alicia Silverstone doang. Dan dia sempat jadi role modelnya remaja-remaja di Amerika. Oh iya, iya karena Alicia. itulah mungkin kayak naif apa ngerti kan lo? Iya, iya, oh gua, ini nih iya. istilahnya kayak girl next door, Girls Next Door. iya kan? Kayak typical typical American whatever lah gitulah. Gue Nggak aneh-aneh. Gue sebenarnya nggak mau terlalu bahas ini lah banyak-banyak. Kenapa tuh? Hah? Kenapa? Gue takut disangka pedofil. Bukan gue, lo, termasuk kita semua. Kenapa? Iya kayaknya lo kalau bahas-bahas Enggak, gini. teenagers Tunggu tuh dulu, kayaknya, tunggu dulu. kok lo pada katam banget ya Enggak gitu. lah, cuy. Menguasai banget Mereka- men gitu. Mereka memainkan peranan remaja.
orangnya kagak remaja bro, udah umur lah, bukan kayak 15 gitu, males Oh gila. enggak mungkin. Dia paling enggak kan udah di atas 17, 18-an. Iya lah udah adult lah. Jadinya Menurut memang lo? bukan justru secara secara hukum dia udah adult. Oh, tapi portrayalnya tuh gambarannya selalu gitu. Jadi bukan salah gua. Iya. Sekarang berarti gua skor 2-1. Kalah lo 2-1. Dalam perhitungan klasemen kali ini lo Nah, kalah. itu dari sudut pandang orang umum. Iya. Gue punya sudut pandang sendiri kenapa gua itu mengenai skor ini 2-1. Oke, kenapa? Berarti Apa artinya? pandangan gua itu lebih eksklusif. Elit ya? Lo elitis gak sih anaknya? Eksklusif Eksklusif. identik dengan tidak pacaran. Pacaran. Tidak pasaran maksud gua. Ketahuan guys. Oke, jadi Om Fajar ternyata OF dia gak suka pacaran. Gua langsung aja. Asik. Tapi gini maksud gua. Gak pasaran. Enggak pasaran, eksklusif. Enggak. Dalam kacamata tunggu gua. dulu. Salah lo tapi. Lo di ruangan ini Iya. lo gak eksklusif. Tapi di luar sana ya kita lah yang eksklusif. Kok gitu? Ya karena kan lebih populer Alicia. Justru kita lebih Oh enggak unik ya. gitu. Dia dalam konteks itu. Tapi kalau dalam konteks Ruangan ini ya. yang milih cuma gue lebih sedikit daripada yang banyak, gue lebih eksklusif dong. Gitu ya. Iya. Ya di ruangan ini, di luar sana lebih Lo ngetop harus ingat Alicia cuy. lo harus ingat satu rule dalam ruangan ini. Apa? Gue nggak pernah salah dan gue nggak pernah kalah. Lo jangan lupain itu ya. Allah ya. S sama K ya. Yoi. Salah dan kalah ya. Oke. Tapi apa? Lu tadi kita ngobrol-ngobrol pas dengerin lagu ada fakta-fakta menarik tentang apa namanya? Aerosmith. Apa yang pertama? Nah ini gue bingung. Kalau misalkan band-band gitu di Indonesia gitu ya, itu kan terbentuk yang memang udah diniatin. Oke. Contoh ya Dewa. Oke. Dewa itu kan mereka terbentuk itu semenjak mereka dari sama-sama sekolah di tingkat pertama SMP. Kemudian ada sebagian lagi gabung ketika mereka di SMA. Tapi kan satu komunitas gitu ya. Lu tahu nggak fun fact-nya Aerosmith itu? Apa tuh? Apalagi nih menyangkut dua personelnya tuh yang memang jadi ikonnya Aerosmith kan. Steven Steven Tyler Tyler, dan Joe Perry. Joe Perry main gitar. Main Buat yang nggak gitarnya. tahu. Ya Oke. buat yang nggak tahu ya. Hmm, Itu kan gitarnya tuh ikonik semua. banget, Tematik semua. banget. Anak band itu kalau udah main lagunya Aerosmith nggak ada yang berani ganti Oke. gitarnya. Oke. Apa maksudnya melodinya ya. Iya. Karena udah tema banget. Kagak diimprov-improv lah ya. Ya, mereka itu ketemu tau gak lo di tempat burger. Oke. Nah saat itu Joe Perry Hmm, itu kerja di situ. di tempat burger itulah. Yang bikin burgernya, Yoi, yang goreng iya, fries-nya. iya, Dari iya. situ awalnya. Nah, tapi kelanjutannya gimana sampai mereka kebentuk menjadi Aerosmith yang sekarang ya gue nggak tahu. Gitu. Iya. Tapi unik aja gitu menurut gue. Ketemunya sangat unik. Walaupun Hmm. proses pasti gue yakin ya samalah ngeband Hmm. dari bawah. Tapi ini nih, Aerosmith ini kan gokil cuy. Lo dari tahun 70-an. Iya. Ya gitulah. Udah dream on paling ya kan. Yes. Hilang. Album ini bisa pecah banget di tengah gelombang rock yang udah berbeda zaman cuy. Ini udah zaman grunge, udah Soundgarden, Nirvana sampai Iya. Kurt Cobain udah mokat ya kan. Lo Jadi rock 80s rocks itu udah masuk sunset lah. udah hilang lah. Lu Iya. cari udah kagak ada cuy kerjaannya orang-orang ini udah gak pernah manggung lah. Iya. Udah digantikan dengan yang lebih muda, lebih Men, gue rusuh malah bahkan. pernah nonton di MTV. Kehidupan rocker-rocker itu yang dulu punya band-band terkenal. Gitu. Hairband yang gondrong-gondrong itu. Ya, gondrong-gondrong glam rock ya. Glam rock, iya. Glam rock sebutnya. Gue kemarin nonton ya di MTV itu diliput kehidupan mereka. Aduh, sian. Parah. Ada yang kerjanya jadi apa? Tukang Tukang ngecat, tau gak lo? Serius. Sampai itu ada lo kalau pernah dengar ada gitaris rock itu namanya Lita Ford, itu dia nggak terima kenyataan itu. Jadi apa yang dia lakukan? Dia justru dia minta itu, ayo dong bangkit dong semua Oh, dia rocker-rocker. mau membangkitkan Iya. glam rocker ini. Iya, glam rock ini bangkit lah. Masa kita kalah nih sama yang sekarang ini lah, mungkin kayak Oasis segala macam gitu. Dia nggak terima dengan keadaan itu. Gitu. Iya, tapi pastinya lah ya. Hmm. Lo berusaha melakukan itu, tapi at the same time
gimana men? Ya Dan era lu nggak bisa lawan. exactly, perubahan zaman lu gak bisa lawan men. Hmm. Nah makanya itu lebih menarik lagi. Di tengah perubahan zaman ini dia bisa masuk tuh, ada celah kayaknya kecil banget dia masuk terus pecah cuy. Itu Gila. tuh menurut gue gokil banget. Kebetulan lu punya ponakan yang rocker banget tuh ya. Tommy bukan Tommy Lee tapi. Tommy siapa namanya dia? Tommy V. Tommy V. Pakai F ya. Shout out ya buat Kambo ya. Iya. Kambo dia ini gak sih? Music historian gak sih dia? Masih historia. Wah. Dia memang dia itu gue bingung ya. Dia tuh kalau nyanyi itu bisa dipakai juga untuk nyembuhin orang yang kesurupan loh. Asik. Kembo ya. Wah gila men. Itu orang kesurupan. Iya. Itu setannya lari tutup kuping men. Asik. Begitu dengerin nyanyi. Tapi kalau untuk Canda, urusan lagu rock ya, lagu rock, metal rock gitu-gitu, Wow. koleksi di kantor kita ini kaset, Nah, dia nggak kalah bro. Kembo Kambo. ya, koleksi kaset dia parah dia. gue kalau boleh ngomong jujur, Hmm. gue penyuka glam rock itu ketularan dia. Itu dia, gue tahu itu, Men, lu gua beli- banget tuh. Gue beli kaset pertama, Hmm. The Best Rock Set. Gue diketawain sama dia, gila gak? Diketawain ya. Lu Diketawain. padahal lu udah bangga banget Iya. dia nih, ya kan Roxette ya. Dan gue gak berani denger New Kid on the Block, itu gara-gara dia. Karena lu Gue pasti Dibully diketawain. gak sih? Gue pasti dibully sama dia. lu dibully sama ponakan lu gak sih Om? Ya dia umur lebih Walaupun tua lebih daripada tua. gue. Walaupun lebih tua, ya. Jadi pengalaman dia kan lebih banyak dalam musik Iya. ya. Nah akhirnya gue gak mau, saking gue gak tahu ya gue berdamai dengan diri gue sendiri, apa gue gak mau diketawain terus. Gue coba deh gue beli. Napalm Death ya. Lo tau? Enggak, kaset rock pertama gue Iron Maiden. Gue inget cuy, Cibubur. Ya kan? Iya. Itu kaset rock pertama gue beli. Dan ternyata sampai kesini-kesini gue suka. Terus gue makin ngelebar nih. Ke Metallica lah, ke Megadeth lah. Poison segala ya, macam. Poison. Ya segala macam. Asik. Oh, kenapa sih lo suka band-band yang pakai make up kan? Enggak, glam rock siapa? Poison cuy, Poison parah banget. Iya sih. Mereka maksudnya Iya, iya sih, ada iya yang sih. tegas, lo kayak Motley Crue aja Tommy Lee pakai apa Iya. sih namanya eyeshadow apa gue nggak tahu lah, tapi kan emang zamannya begitu. Lo tau yang lebih parah? Elegance ya kan? Kiss. Iya, tapi kalau Kiss kan kayak lebih kayak apa ya? Bukan enggak Itu yang mungkin- glam rock ini kayak feminim. Kalau Kiss kagak cuy. Lo emang rusuh aja gitu. Itu temanya dia kali Iya. ya. Kalau lo nonton dia tanpa makeup, mungkin aneh. Iya. Ya kan? Iya, gue pernah lihat foto-foto mereka nggak pakai makeup. Aneh Lu gitu. nggak kenalin cuy. Iya, iya, Lo ketemu di pasar lo nggak tahu dia siapa. Iya. Anyway, ya itulah tadi cerita-cerita menarik. Plus mereka itu menang Grammy kan tahun lalu. Iya, betul. Best Layak. performance, rock performance by a duo or group. Layak banget. Layak. Iya. Dan itu Grammy ketiga ya. Nggak nyangka tapi itu Grammy ketiga. Cuy, gue Iya. ada pertanyaan buat lo dan gue harap lo jujur jawabnya. Gue selalu jujur. Jadi lo langsung tanya aja. Kok gue gak percaya ya, tapi gue tanya aja. Oke. Lo tahu Belum. Apa pertanyaan lo apa? Lo tahu Taman Lawang kan? Tahu. Apa yang lo lihat di sana? Lo jelasin ke gue lah. Gue cuma sekilas lewat. Dan Oke. itu kayaknya memang lebih kayak zoo ya tempatnya menurut gue. Animal banget Rusuh ya. banget animal ya kan? banget. Iya. Enggak. Tapi udahlah, kita kan tahu ya, harusnya para pendengar juga tahu Iya, banyak ini ya. Bencong ya. Ya justru itu gue butuh validasi. Waraya. Kalau- Tapi gue penasaran Hmm. kenapa lo prefer Taman Lawang dari yang lain? Lo kok balikin ke gue? Kok lo balikin ke gue? Lo kenapa kayak Enggak apa-apa ini. instingnya ke situ terus? Gua enggak, kenapa? bukan. Apa? Ini bukan sesuatu yang tabu menurut gue untuk dibahas kan. Enggak. Ini Jakarta, men. Ya justru itu Iya. kita Kita sebagai seterbuka itu. yang kalau bergerak di Jakarta. bidang media kan harus memberitakan, melaporkan apa yang terjadi Loh. on the street, ya kan? Gua nggak melaporkan, apalagi gue tidak mempromosikan. Oke. Lu Kan cuma gua- melakukan. Wah enggak dong. Ini nih. Gue sukanya sama dia nih. Dia bisa balik-balikin keadaan. Enggak. Tapi apa observasi lu? Apa lu pertanyaan gua apa? Kalau Enggak. lewat pernah lewat. Pernah. Gue tahu apa yang terjadi di sana. Oke, gue nggak perlu nanya lo udah apa belum. Heeh.
Kalau gitu gue yang nanya ke lu. Enggak ada lu. Oke. Jadi balikin ke gue. Iya. Enggak. Lu pernah nggak? Misalkan gini, siapa tahu ya. Iya. Lu ngajak temen lu yang polos, lugu gitu, lo prank gitu, lo bawa ke sana terus lu tinggal ke sana, lu pernah nggak? Gue nggak perlu melakukan itu. Karena Kenapa? ada sekelompok teman gue Hmm. yang ke situ rame-rame Oke, dia mau ngangkut bro, serius. ngangkut bro, ya kan? Ya gue cuma denger ceritanya aja. Iya. Tapi sampai hari ini Ah. gue ingat terus kejadian itu. Kan mereka bangga banget. Asik. Ya, gue nggak maksa lo harus Dia- sebut nama siapa sih, tapi Nggak perlu. ya. Iya, lotdognya Dan gini ya. asik. Bijaksana. Pertanyaan gue buat lo nih. Oh, Tapi lo jujur ya. Ya nggak apa-apa, gue Oke. akan jujur. Pas lo lewat-lewat itu kan pasti lo notice lah. Ya nggak mungkin orang di pinggir jalan, iya Yes. kan? Iya dong, Heeh. gue tahu. Apakah lo Hmm. selalu atau cuman kadang-kadang Ini pertanyaan yang paling ngehe sih menurut gue. Kadang-kadang Tapi- atau selalu enggak. Ini tricky ya. jawabannya nggak ada yang bagus. Gak bakal gue jawab lah cuy, gila lo. Enggak, bukan. Tapi Enggak, lu nanya hal Ya, yang salah udah, ke gue. anggap Karena aja. orientasi gue gak ke situ masalahnya. Iya dong. Enggak gini, di usia gue saat itu kan lagi tren banget tuh. iya. Itu kayak ada semacam apa ya, culture yang, atau bukan peraturan tidak tertulis, tapi kayak semacam Mungkin- gini. Lu akan merasa dianggap dewasa, Kalau lo melakukan itu, bukan once lo tahu tempat itu dan lo nunjukin ke junior lo. Ngerti ada nggak? ritual jadinya ya. Bukan ritual, bukan nunjukin doang. Kayak misalnya gini, gua udah usia 20 tahun, nih ada nih anak-anak baru nih yang mau masuk ke circle gue gitu, usianya baru 15, 16 tahun gitu ya, yang gak pernah keluar jauh dari rumah gitu. Misalnya ada kesempatan kita pergi malam minggu, lu mau tahu nggak? Nih gue tunjukin nih, gitu. Jadi kayak ya, Ritual om. Maksudnya kayak proses penerimaan. Lo mau nongkrong, lo mesti tahu ini. ya gitu. gitu, tapi hanya sebatas lewat gitu. Iya. Gitu. Bukannya Lewat baru berhenti di pinggir. bukannya kayak lo yang Asik. bukan men. Asik. Gitu. Iya. Tapi Hmm. gue honestly Nah, kan honestly. asik. honestly. Kok lu langsung honestly. nyetrumnya ke honestly sih? Honestly. Honestly Yeah. itu Nah, kerasnya Jakarta, men. Orang nyari makan, ngerti gak lo? Kalau dipikir-pikir gitu. Kalau gue berusaha berempati sama Iya. mereka ya, iya, yang iya, melakukan. dalam kacamata lo seperti itu. Iya ya. Ya, maksud gua gini. Maksudnya Ya, gua paham. segitunya lu nyari makan. Ngerti gak lu maksud gue? Iya, gua gini kalau dengar ya Bro gini. Kalau lo emang gay, lo suka ngisep terus lu dapet duit, oke lah. Gue gak masalah. Ya kan? Tapi lu bayangin gak sih kalau lu gak gay cuy? Tapi itu satu-satunya cara lu yang tahu buat ngasih makan siapa lah keluarga lu gak gay. Terus lu mesti tapi ngisep cuy. Gimana? tapi enggak gitu deh. Enggak. Cuy, Enggak, lu pernah interaksi gak tapi sama mereka? Gua enggak, tapi gua dari kacamata gua sebagai Nggak, orang tunggu. Serius, tapi lu pernah interaksi gak sama mereka? enggak pernah. Pas mereka gak pakai kostum? Enggak pernah. Kok lo maksa? Kalau gua enggak pernah, Enggak. gua enggak pernah. Gue jujur gue pernah. Cuy, abang-abang jual rokok cuy. Ngerti gak lo? iya. Siangnya punya warung, ngerti gak lo? Malamnya begitu. Enggak, taruh dulu. Gua mau tanya dulu. Kok kita jadi lebih serius bahas begini dibanding yang tadi ya? Enggak, ini kan kebudayaan, culture om. Culture Gila lo Jakarta. enggak mau gua culture. Bukan Jakarta. culture lah. Ini Apa dong jadi? Subculture. bukan. Apa? Deviasi ya? Gak Penyimpangan. tahu lah. Gua kalau bilang culture nanti gua dimarahin sama Jakarta Raya. Oke. Enggak, tapi lu ngerti gak pertanyaan gue? Gua ngerti, tapi Apakah sekeras itu Jakarta, pertanyaan gue? ya, Gitu. tapi kan lu nggak melakukan riset yang mendalam. Iya enggak lah, itu kan observasi dan kebetulan gue beneran Iya. pernah berinteraksi. Tapi jadi gue hal bingung gitu. Hal yang prinsipil lu nggak tanya kan, lu nggak tahu. Apa? Orientasinya kemana mereka? Itu dia. Enggak, ini kan lagi-lagi Itu yang observasi. penting. Pas gue interaksi, Hmm. setengah make up, Anjir, jualan rokok, ganjil malas banget. minum gitu kan di warung. Jadinya Hmm. kan gue nggak tahu ya sama lu ya.
Tapi kalau gue kan bisa tahu cuy, kita kan kayak punya radar ya. Oh nih orang Body language. atau nih orang body language. Oh ini orang gay. Ini kayaknya straight. Ngerti gak lu maksud gue? normal. eh, Orientasinya normal. normal lah kayaknya gitu. Tapi lu melakukan itu tuh gue udah Kayak gak ngerti terpaksa. lagi. Kayak Exactly. gue kalau nggak terpaksa gue malas jijik lah melakukan ini gitu kali ya. kalau Exactly. buat dia. Iya. Kayak cuy. Gue bayangin gitu ya. Lu jadi cowok straight aja, lu melakukan straight stuff ya. Untuk uang, lu pasti males men. Lu melakukan Oh, hal-hal iya, sama oke, orang oke. yang lu nggak mau lah. Ya, gua ngerti, Sama gua cewek ngerti. tapi yang lu nggak mau gitu. Iya, gue ngerti. Itu aja lu nggak mau cuy. Iya. Apalagi ini, lu dengan jenis yang bukan kesukaan lu. Lo ngerubah Itu. orientasi lo. Exactly untuk uang gitu. Iya, gue ngerti. Kadang Tapi intinya lo suka nggak? Dia niatnya beli rokok, dipikirkan ya normalnya warung rokok lah, dia pikir semua sama gitu. Iya, Tapi iya. ternyata itu dia itu Chris kaget gitu, nemuin, wah lu nyambi ya ternyata ya gitu. Itulah itunya kalau misalnya emang itu pekerjaan lo doang, gini deh, enggak, intinya balik lagi ke kalau emang itu sexual orientation lo, gue nggak tahu ya, gue mikirin aja, even dengan sexual orientation yang sama, lo males, apalagi enggak lah. Ini kan masalah sosial. Iya. Gue yakin di kota-kota besar di provinsi lain juga menghadapi masalah yang sama. Gue tahu karena gue baca statistik. Ya. Gila nggak lo ada statistik yang gitu? Yang nulis lo. Gitu. Anyway, lanjut aja kita ke lagu dulu lah. Kayaknya dari tadi nih pembicaranya Kok makin berat, makin berat dan ke samping gitu ya, mencong gitu ya. agak kesini gitu. Di- Ya kan? Anyway, kita muter lagu dulu. Waktu udah mau habis, tapi gua udah kepikiran lagu ini, jadi kita puterin dulu. Pesan juga dari Chris the producer, dia pengen Apa denger lagu ini. Apa sih? Midnight at the Oasis, Ish, Brand New Heavies. Ini salah satu lagu yang lu bilang tadi kita ngobrolin nih. Cover Apa? juga. Cover Serius lo? juga. Langsung Chris, mainkan lagu Midnight at the Oasis. Midnight at the Oasis, sing your camel to bed. Shadows painting our faces, traces of romance in our heads. Heaven's holding a hand.
Midnight at the Oasis. Apa pertanyaan lu? Kok nemu aja judulnya ya? Gue nggak ngerti. Tapi itulah, ya kan? Gini, Kita mesti mengerti mereka dapat ilham dari mana gitu kan. Iya, Midnight Oasis at the itu kan Oasis. identik dengan sumber air di tengah gurun. Ya. Koreksi gua kalau gua Oase. salah. Iya. Oase. Jadi Tengah apa malam yang pula. terjadi di malam-malam di sumber air itu. Ya lu ngapain? Iya. Atau Tapi mungkin dia menganalogikan sesuatu mungkin. sebagai Oasis itu. Iya. Apa menurut lo? Ini ada konspirasi nggak sih menurut lo? Kayak jorok deh ini. Asik. Tapi ini lagi-lagi seperti yang tadi kita udah bahas, ini salah satu lagu yang bukan original. Dia lagu cover. Nah, Lagu covernya serius itu loh. dari tahun 73. Maria Serius? Muldaur. Itu pertama kalinya. Makanya menarik kan? 73 ke era 90 jauh loh. Lumayan. 21 tahun persisnya. Nah gue tertarik nanti setelah ini gue akan dengar versi aslinya sih. Apakah sama, plak sama atau memang Iya. Gue Jauh. kebetulan pernah denger tapi lu dengerin lah. Beda. beda ya? Tapi bedanya kayak gimana lu dengerin. Ya oke. Anyway, OF, Hmm. thank you udah hadir di pagi hari ini. Sama-sama, gue juga happy bisa di sini. Kita asik-asik aja ngobrol kan. Gua Mercy, ini Om Fajar, OF, itu ada Chris the producer. And we're done. Woo!